Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afiyah Rini Astuti, NIM T 2019-8074 dan teman saya Nahdia Afi Lutfiyah Putri T 2019-8058, Meilatul Masrurah T 2019-8075, M Abdur Rasid T 2019-8080, kelas Biologi 2 dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi tentang sel tumbuhan. Berikut adalah penjelasan sel tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki ukuran dan bentuk yang bervariasi, umumnya berukuran mikroskopis, artinya hanya dapat dilihat di bawah pengamatan mikroskop. Meskipun sel merupakan unit terkecil, namun di dalamnya masih terdapat bagian-bagian yang lebih kecil lagi dan berperan dalam melakukan aktivitas hidup sel itu sendiri, atau disebut dengan organel. Sel tumbuhan merupakan kelompok sel eukariotik. Sel eukariotik yaitu kelompok sel yang mempunyai materi genetik DNA yang dibaluti atau dibungkus oleh membran. Dan sel tumbuhan cukup berbeda dengan sel organisme eukariotik yang lainnya. Perbedaan yang paling mendasar yaitu bentuk sel tumbuhan yang kaku. Bentuk ini didapatkan dari dinding sel yang berada paling luar di sel tumbuhan. Dinding sel tersusun atas senyawa selulosa, pektin, hemiselulosa, dan lignin yang akan menguatkan struktur tumbuhan. Ciri-ciri sel tumbuhan. 1. Memiliki dinding sel. Memiliki plastida, kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Memiliki vakuola yang besar. Ukuran nukleusnya lebih kecil dibandingkan vakuola. Bentuk selnya tetap. Dan yang terakhir yaitu menyimpan energinya dalam bentuk butiran pati. Ada beberapa fungsi sel tumbuhan, yaitu mengatur semua aktivitas tumbuhan, berperan langsung dalam proses tumbuh kembang tumbuhan, menyimpan dan membawa sifat genetik tumbuhan, dan menyusun menjaga bentuk tubuh tumbuhan. Berikut struktur sel tumbuhan. Secara umum, struktur sel terbagi atas sel eukariotik dan sel prokariotik. Sel tumbuhan tergolong ke dalam sel eukariotik. Sel eukariotik merupakan sel makhluk hidup bernukleus yang dibungkus oleh membran. Ciri-ciri sel eukariotik adalah sebagai berikut. Yang pertama, sitoplasma dan nukleoplasma terpisah. Kedua, bahan gen berada di dalam inti sel. Ketiga, memiliki organel seperti badan Golgi, mitokondria, retikulum endoplasma, ribosom, kloroplas, yaitu kloroplas pada tumbuhan. Dan yang keempat, bahan gen DNA berbentuk seperti pita ganda yang tersusun spiral saling melilit atau double helix. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang badan Golgi atau yang disebut sebagai aparatus. Badan Golgi pada tumbuhan disebut diktiosom. Jumlahnya dapat mencapai ratusan pada setiap sel. Badan Golgi berbentuk seperti kantung pipih yang dibatasi oleh membran dan memiliki fungsi dalam proses ekskresi, pembentukan dinding sel, menghasilkan lisosom, dan pembentukan akrosum. Selanjutnya yaitu ribosom. Ribosom ialah salah satu dari organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel yang berfungsi untuk tempat sintesis protein. Selain itu, ribosom terletak di dalam retikulum endoplasma, sitoplasma, dan nukleus. Jumlahnya bergantung pada keaktifan sel. Selanjutnya yaitu mitokondria. Mitokondria merupakan organel besar yang berbentuk bulat batang yang ada di dalam sitoplasma sel tumbuhan.
Mitokondria bermanfaat dalam memecahkan karbohidrat kompleks dan gula yang dimanfaatkan. Mitokondria ialah sebuah tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel makhluk hidup. Selain itu, mitokondria juga dibungkus oleh selapis membran yang terdiri dari membran luar dan membran dalam atau yang biasanya disebut krista. Krista memiliki banyak lekukan yang berfungsi untuk memperluas permukaan saat berlangsungnya respirasi. Mitokondria memiliki fungsi sebagai penghasil energi karena terlibat dalam proses respirasi yang bersifat aerob. Selain itu, lisosom. Lisosom ialah sebuah organel sel yang berupa kantong terikat membran dan berisi enzim hidrolitik yang berguna untuk mengontrol pencernaan intraseluler di berbagai keadaan. Selanjutnya yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma atau yang disebut dengan retikulum endoplasma merupakan organ yang berperan sebagai jembatan untuk menghubungkan sitoplasma dengan nukleus. Retikulum endoplasma terletak di dalam sitoplasma. Berdasarkan keberadaan ribosom, terdapat dua jenis retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar, merupakan retikulum endoplasma yang terdapat di ribosom, berperan dalam pembentukan membran dan protein. Yang kedua yaitu retikulum endoplasma halus, merupakan retikulum endoplasma yang tidak terdapat ribosom dan berperan dalam pembentukan lemak, menetralisis racun, dan menyimpan kalsium. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sel organel itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sel organel aktif, dan yang kedua yakni sel organel yang tidak aktif. Sel organel yang aktif yaitu meliputi membran sel, dinding sel, inti sel, plastida atau kloroplas, vakuola, yang keenam badan Golgi, kemudian ribosom, mitokondria, lisosom, dan yang terakhir yaitu retikulum endoplasma. Untuk yang sel organel aktif yaitu membran sel ialah suatu fitur universal yang dimiliki oleh semua jenis sel, baik hewan maupun tumbuhan, yaitu berupa lapisan antarmuka yang disebut dengan membran plasma. Jadi fungsi dari membran sel ialah untuk memisahkan sel dengan lingkungan yang berada di luar sel. Jadi bisa dilihat pada gambar tersebut struktur dari membran sel. Membran sel itu tersusun dari lipoprotein, yaitu gabungan antara lipid dan protein. Jadi fungsinya untuk melindungi inti sel dan sistem kelangsungan hidupnya yang bekerja di dalam sitoplasma. Yang kedua yaitu dinding sel, ialah sebuah struktur di luar membran plasma yang membatasi ruang bagi sel untuk membesar. Dinding sel itu membentuk sel tumbuhan, melindungi bagian dalam sel dari pengaruh lingkungan dan menjaga sel tumbuhan agar tidak pecah akibat masuknya air secara berlebihan. Kemudian yang ketiga yakni inti sel. Inti sel disebut juga dengan nukleus. Ini merupakan organel yang memiliki posisi paling dalam yang terdapat pada sel tumbuhan. Di dalam nukleus itu terdapat materi genetik tumbuhan yang berbentuk kromosom. Fungsi utama dari inti sel ini adalah untuk melakukan proses pembelahan untuk memenuhi proses metabolisme yang terjadi pada tubuh tumbuhan. Inti sel itu memiliki dua selaput yang posisinya itu berada di dalam dan berada di luar. Selaput bagian luar itu memiliki hubungan langsung terhadap sitoplasma sehingga sering ditempeli ribosom, yaitu seperti bulat-bulat yang berada di biasanya menyelubungi retikulum endoplasma kasar. Nukleus itu memiliki pori-pori yang bisa berinteraksi langsung dengan sitoplasma dan nukleoplasma. Pada bagian selaput sel itu terdapat bagian celah yang dikenal dengan intern membran. Kemudian yang keempat yakni plastida atau kloroplas, merupakan organel yang mengandung klorofil sehingga membuat tumbuhan itu mampu memiliki pigmen berwarna hijau atau yang disebut dengan hijau daun.
Organel ini memiliki peranan yang sangat penting, apalagi untuk proses fotosintesis, yaitu untuk memproduksi makanan pada tumbuhan. Kloroplas itu memiliki bentuk yang lonjong dan terlihat mirip dengan kacang hijau. Kloroplas juga memiliki dan dua jenis membran, yaitu dalam dan luar. Pada membran bagian dalam itu terdapat tilakoid dan stroma. Bentuk dari stroma yaitu cair. Jadi stroma itu airnya air dalam tilakoid, yaitu sama seperti kalau dimakan itu ikannya itu tilakoid dan airnya itu stroma. Stroma itu akan memenuhi bagian rongga yang terdapat pada tilakoid dan kloroplas. Satu keping itu disebut dengan tilakoid, kemudian gabungan tilakoid itu disebut grana. Setelah itu grana membentuk jadi satu menjadi granum. Karena pada tumbuhan itu terdapat plastida atau kloroplas yang mengandung klorofil hijau, maka tumbuhan itu mampu menjalani proses fotosintesis dengan baik. Dengan adanya air, sinar matahari, dan karbon dioksida atau CO2 untuk sintesis makanan sendiri. Kemudian vakuola. Vakuola merupakan wadah yang digunakan sebagai lokasi penyimpanan sel. Vakuola itu memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan bagian organel lainnya. Dalam vakuola itu tersimpan berbagai zat makanan seperti gula dan juga protein. Vakuola merupakan membran sebagai tempat penyimpanan yang membantu dalam mengatur tekanan turgor dari sel tumbuhan dan juga memiliki fungsi utama untuk menstabilkan tingkat pH dan memisahkan sisa zat metabolisme sel. Untuk fungsi-fungsinya vakuola yaitu sebagai tempat penyimpanan zat cadangan makanan, contohnya seperti amilum dan glukosa pada buah. Kemudian tempat menyimpan pigmen seperti pada daun, bunga, dan buah. Yang ketiga, tempat menyimpan minyak astirik seperti golongan minyak yang memberikan bau khas, contohnya seperti minyak kayu putih. Kemudian yang keempat yaitu mengatur turgiditas sel atau tekanan osmotik pada sel. Tempat penimbunan sisa-sisa metabolisme dan metabolik sekunder seperti getah karet, alkaloid, tanin, dan kalsium oksabit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sel organel tidak aktif, yaitu ada sentriol, mikrobulus, fibil, dan mikrofibil. Yang pertama itu sentriol. Sentriol adalah struktur berbentuk tabung yang terdapat dalam kebanyakan sel eukariota. Sentriol terlibat dalam pembelahan sel serta pembentukan silia dan flagela. Sentriol tidak ditemukan pada tumbuhan, pembuluh maupun kebanyakan fungi. Sentriol ini salah satu bagian sebuah organel sel yang terdiri dari dua komponen mikrotuba. Di dalam tiap komponennya ini memiliki 9 mikrotuba. Biasanya dalam bentuk yang sama. Sentriol ini mempunyai bentuk seperti tabung atau silinder yang berbentuk dari sebuah turbulin, serta juga sebagian besar dari sel sentriol itu berada di dalam sel eukariotik. Pada kedua komponen sentriol tersusun itu saling berhadapan dengan membentuk sudut tegak lurus. Fungsi dari sentriol ini merupakan pembelahan yang terjadi di dalam sebuah sel serta juga mampu membentuk silium serta flagela. Sel ini mampu juga merupakan pengembangan dari sel sentrosom, yang mana sentrosom menjadi pusat sel dari era sitoplasma yang letaknya bersebelahan dengan inti sel. Di dalam tumbuhan sentriol itu berada di gamet jantan Bryophytes, Charophytes, tumbuhan pembuluh tanpa biji, ginkgo, serta sikas. Namun sentriol itu tidak ditemukan di tumbuhan pembuluh yang mempunyai biji serta
bunga, dan jamur. Yang kedua yaitu mikrobulus. Mikrobulus adalah organel sel di dalam sitoplasma semua sel eukariot, berupa silinder panjang yang berongga dengan diameter luar kira-kira 25 nanometer dan diameter dalam kurang lebih 12 nanometer. Panjangnya beragam dari beberapa nanometer sampai beberapa mikrometer. Mikrobulus terdiri dari molekul bulat protein globular yang disebut tubulin, yang secara spontan tergabung pada kondisi tertentu berbentuk silinder panjang berongga. Di setiap molekul tubulin terdiri atas 2 subunit poliopeptida yang serupa. Tiap molekul tubulin berbobot molekul 11.000 Dalton dan merupakan diameter dari protein tubulin delta dan tubulin B pada irisan melintang. Mikrotubulin terdiri dari 13 subunit dalam susunan heliks. Subunit ini adalah bagian dari 13 benang tubulin. Masing-masing tangkai berbentuk heliks yang merupakan bagian dari dinding mikrobulus. Kedua macam tubulin tersebut berselang-seling sepanjang benang. Dan yang nomor 3 yaitu fibil. Fibil adalah bahan biologis struktural yang ditemukan di hampir semua organisme hidup. Jangan bingung dengan serat atau filamen. Fibil cenderung memiliki diameter mulai dari 10 sampai 100 nanometer, sedangkan serat adalah struktur berskala mikro hingga mili, dan fragmen memiliki diameter sekitar 10 sampai 50 nanometer. Dan yang nomor 4, mikrofibil. Mikrofibil adalah fibil yang sangat halus, untaian seperti serat yang terdiri dari glikoprotein dan seliosa. Biasanya, tetapi tidak selalu digunakan sebagai istilah umum untuk menjelaskan struktur serat protein. Misalnya rambut dan ekor sperma. Pola struktur yang paling sering diamati adalah pola 9+2, di mana 2 protofibil pusatnya dikelilingi oleh 9 pasang lainnya. Seliosa dalam tumbuhan adalah salah satu contoh senyawa non-protein yang menggunakan istilah ini dengan tujuan yang sama. Mikrofibil seliosa diletakkan di permukaan bagian dinding sel primer. Saat sel menyerap air, volumenya meningkat dan mikrofibil yang ada terpisah dan mikrofibil baru terbentuk untuk membantu meningkatkan kekuatan sel. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.